Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muntas SPD dari SMA LTI GM Palembang dan saya merupakan CGP Angkatan ke-7. Bapak Ibu, guru hebat, izinkan saya untuk bisa mempresentasikan tugas saya mengenai kesimpulan dan refleksi dari modul 11, yaitu koneksi antar mapel. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau KHD membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upfeeding memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, ia dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Begitu juga dengan anak didik kita harus memperhatikan potensi mereka berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka dapat tumbuh menjadi manusia-manusia unggul berdasarkan potensi yang mereka miliki. Untuk mencapai itu, menurut KHD, sangat penting bagi guru untuk mendidik dengan menghamba kepada murid, yang mengartikan bahwa guru selayaknya menjadikan kebutuhan dan keberagaman murid menjadi yang utama. Guru tidak boleh memaksakan murid untuk cakap di segala bidang, namun lebih mengembangkan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya adalah poin kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan di kelas. Perubahan dan pengalaman baru yang saya dapat dari modul ini adalah bahwa mengajar di kelas bukan hanya mengajar tentang ilmu dan meningkatkan kemampuan kognitif siswa, namun juga sangat penting untuk memperhatikan konteks lokal sosial budaya untuk diaplikasikan di kelas seperti yang telah dijelaskan oleh KHD. Sekolah saya pernah menerapkan pemakaian baju adat Palembang setiap hari Jumat sekitar 3 tahun lalu. Namun budaya ini tidak bertahan lama dan saat itu kebiasaan ini hanya berlaku untuk guru namun tidak kepada siswa. Dan setelah saya mempelajari mengenai konteks lokal sosial budaya pada modul ini, yang ingin saya lakukan selanjutnya adalah menggalakkan kembali budaya memakai baju adat Palembang tersebut di sekolah saya dan tidak hanya kepada guru, namun juga melibatkan seluruh siswa sebagai wujud menggali konteks lokal sosial budaya yang ada di kota Palembang. Selain itu, setelah saya mempelajari mengenai konteks lokal sosial budaya pada modul ini, hal yang ingin saya terapkan di kelas-kelas adalah melaksanakan pagelaran Dul Muluk yang merupakan budaya asli kota Palembang pada kegiatan P5 yang insya Allah akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran ini. Selanjutnya untuk poin ketiga adalah proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah. Berikut penjelasannya. Halo guys, jadi hari ini aku sama Jihan, halo guys, lagi berburu makanan di kota Palembang. Yuk ikutin kami terus. Adalah perpaduan dari hidangan Melayu dan Tionghoa. Kata celor dalam bahasa Indonesia artinya dicelup-celupkan. Oh, aku baru tahu juga sih.
Video yang baru ditayangkan adalah sebuah program literasi budaya yang merupakan salah satu program kegiatan literasi yang saya pimpin di sekolah. Tujuan dari program ini adalah untuk menggali semua konteks lokal sosial budaya Kota Palembang yang bisa dipelajari oleh siswa. Program ini bernama Warawiri Dukin yang berasal dari bahasa Palembang dan mempunyai arti jalan-jalan dulu. Pada kegiatan ini, siswa melakukan kegiatan vlog menjelajah Kota Palembang dan membahas serta menggali potensi yang ada mulai dari tempat sejarah, peninggalan, dan dunia kuliner. Video vlog yang dibuat oleh tim literasi lalu dipublikasikan di media sosial sebagai wujud edukasi budaya kepada siswa-siswi yang lain. Dan berikut ini adalah suasana belajar di dalam kelas. Penyusunan tempat duduk siswa dibuat berkelompok agar siswa terbiasa bekerjasama dan bergotong royong untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan konteks budaya lokal masyarakat yang masih mengedepankan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Inilah akhir dari video saya, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan yang telah banyak membantu, kepada pengajar praktik dan kepada fasilitator yang telah memberikan banyak ilmu mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi saya dan video ini juga banyak bisa manfaat bagi orang-orang yang menyaksikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.